Halo adik-adik semua, selamat pagi. Wah gimana? Pagi ini kita mau memulai kembali sekolah minggu sama-sama. Kalian sudah siap? Boleh dong yang sudah siap tunjuk tangannya? Wah, bagus sekali ya. Langsung berharap kita semua sudah siap, yaitu mempersiapkan diri kita dengan duduk dengan tenang. Mempersiapkan Alkitab masing-masing, jangan lupa ya. Dan sebelum kita memulai bersama-sama, Lause mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau lipat tangan. Yuk lipat tangan masing-masing dan tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Pagi ini kami juga mau kembali memulai sekolah minggu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, bahkan Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya pagi ini kami juga bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kiranya Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Adik-adik semua, pagi ini Lause mau mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik semuanya, terima kasih ya, kalian luar biasa sekali. Kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Dan pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Indra. Dan oleh karena itu, sekali lagi, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan kita mau menaikkan satu lagu pujian ini sebagai pengantarnya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kalian hari ini akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga setiap firman boleh tertanam dalam hati kami, bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat pada kami, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan dapat menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan, dan bagi anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi. Lause Indah menyapa kembali ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Ya puji Tuhan ya, kita sehat-sehat itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah hari ini Lause Indah akan menyampaikan orang yang sakit yang disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah mungkin pada saat ini juga banyak yang sakit ya. Nah mungkin ada keluarga kita yang sakit. Nah kita percaya Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan ya. Nah hari ini temanya adalah Yesus menyembuhkan seseorang di kolam Bethesda. Diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Mungkin kalau ada yang mau baca nanti boleh Alkitabnya diambil lalu dibuka di Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Nah Yesus mengunjungi Yerusalem. Di sana Tuhan Yesus melihat banyak orang sakit, ya. Ada yang buta apa ya? Tahu buta? Buta tidak bisa melihat. Ada yang timpang apa? Oh lumpuh, tidak bisa berjalan. Nah kemudian Tuhan Yesus melihat ya di situ di Yerusalem melihat ke kolam Bethesda. Nah, kolam Bethesda itu biasanya suka bergoncang, ya. Nah, orang-orang percaya bahwa orang yang pertama masuk ke dalam kolam itu akan disembuhkan dari penyakit apapun. Nah, di situ ada seorang yang berbaring, ya, berbaring di atas tilam. Mungkin tilam seperti tikar gitu ya. Nah, berbaring. Nah, di situ kemudian dia terus berbaring di situ dan dia juga ingin sembuh, tapi dia tidak punya harapan. Kenapa? Karena susah. Pasti orang-orang yang sakit pada saat itu pengen duluannya cepet-cepet gitu ketika air sungai Bethesda bergoncang, pengen cepet-cepet gitu ya. Nah dia kan lumpuh, gimana nih? Nah pada saat itu Tuhan Yesus ada di situ. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri, Tuhan Yesus mendatangi orang itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" kata Tuhan Yesus. Orang itu pasti ya dalam hatinya mau. Nah, terus dia mengatakan, "Wah, gimana saya mau sembuh? Tidak ada orang yang bisa menolong saya untuk menurunkan saya ke kolam Bethesda itu. Gimana nih, saya pasti nggak bisa sembuh. Ketika air mengguncang, wah saya sulit untuk masuk ke dalam kolam itu." Nah kemudian Yesus melihat itu dan Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan seperti itu, maka sembuhlah langsung. Nggak nunggu beberapa menit, beberapa detik, langsung orang itu bisa berjalan, dia berdiri gitu kan, asalnya nggak bisa berdiri. Nah orang-orang yang ada di situ, wah banyak orang yang melihat, wah kok langsung ya bisa berdiri lah. Wah pasti kita juga kalau ya ketika melihat yang sakit tiba-tiba sembuh, wah kita juga pasti, wah aneh sekali nih, kok bisa dengan cepat gitu sembuh ya. Nah, wah seperti itu ya. Nah kita lihat di sini. Di sini berarti Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan.
Karena Tuhan Yesus berkuasa bisa menyembuhkan segala penyakit karena Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, orang-orang di situ semuanya kagum melihat, wah siapa ini? Kok wah ada orang yang bisa menyembuhkan seperti ini? Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang itu lagi di dalam bait Allah. Nah, Tuhan Yesus menyuruh orang itu untuk berhenti berbuat dosa. Tuhan Yesus ingin dia percaya kepada Allah. Tuhan Yesus peduli dengan orang itu. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Sang Juru Selamat. Nah, sekarang orang itu tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan. Nah, kemudian orang itu pergi. Orang itu bercerita kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menyembuhkannya. Nah, hari ini kita belajar ya. Tadi kita belajar kalau Lase Indah nanya, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh dalam cerita tadi? Kisah nyata ya ini ya, bukan cerita dongeng, ini kisah nyata. Nah, siapa pasti jawabannya? Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah ya. Jadi hari ini kita belajar orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh air yang mengguncang ya, tapi oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita belajar lagi, Tuhan Yesus itu memuat mujizat supaya apa? Supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu sebagai Allah, sebagai juru selamat mereka. Nah, kemudian apalagi ya? Kita juga bersyukur kepada Allah karena Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah, Tuhan Yesus dapat menolong kita. Dia adalah Allah. Kita dapat meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita mungkin ketika kita sakit, ya. Kita bisa meminta kepada Tuhan Yesus. Asalkan kita mau taat. Taatnya seperti apa? Misalnya ketika sakit, kita harus banyak minum. Taat, ya. Nah, jadi kita juga harus berusaha taat sehingga kesembuhan yang dari Tuhan Yesus akan kita dapatkan karena kita taat kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga pasti akan menyembuhkan kita, ya. Jadi yang lebih penting lagi apa? Kita harus memuji Tuhan, memuji Dia karena kuasanya. Kuasa untuk apa yang terlebih besar? Kuasa untuk mengampuni kita daripada dosa. Nah, itu ya. Oke, ayatnya hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ya, jadi ayatnya itu kalian bisa lihat Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Tuhan, kami percaya bahwa sumber kesehatan berasal daripada Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga tahu kalau Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami juga mau hidup untuk seturut dengan firman-Mu, hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan dan tolong kami, biarlah kami untuk dapat hidup selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan kali ini dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, sampai bertemu lagi. Wah, adik-adik gimana? Firman Tuhannya sangat memberkati bukan? Nah, kita mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Lause Indra
yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, pagi ini kita juga akan ada aktivitas. Jangan lupa ya untuk mengerjakannya di rumah dan mengirimkannya ke WhatsApp Lause ataupun ke grup WhatsApp orang tua. Pagi ini kita juga mau menyaksikan bersama untuk aktivitas dan juga ayat hafalan dari teman-teman kalian di minggu lalu. Kisah Awal 10 ayat 38. Yesus berjalan di keliling sambil berbuat baik. Adik-adik semua, hari ini kita juga mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus telah baik dalam kehidupan kita semuanya. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk persembahan kita sekalian menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat kembali memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati Papa Mama kami, memberkati kehidupan kami, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan kami setiap harinya. Kiranya persembahan yang kami berikan ini juga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau menyelesaikan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang terus berbicara dalam hati kami masing-masing akan kebenaran firman-Mu untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depannya. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.